Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 598, Pak Tua, Anda harus melatih arai Anda. Pembentukan 10.000 arai di hutan. Mulut Lin Changfeng bergerak-gerak saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Senior, apakah kamu serius? Menjebakmu membuatku kesulitan. Melihat wajah Lin Changfeng yang bermasalah, Xiao Changtian perlahan berkata padanya, ada apa, Pak Tua? Apakah ada masalah? Mungkinkah kamu tidak bisa menjebakku? Mendengar perkataan Xiao Changtian, Lin Changfeng hanya bisa menganggukkan kepalanya karena malu. Senior, saya masih bisa mencoba menjebak yang lain. Tapi apa yang harus aku lakukan jika aku menjebakmu? Xiao Changtian mendapat konfirmasi Lin Changfeng dan mengeluh. Orang tua, kamu harus melatih formasimu dengan baik. Orang tua ini bahkan tidak bisa menjebak dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya apakah formasi susunan ini dapat dianggap belum sempurna. Lebih penting lagi, dia tidak tahu apakah sistem akan mengenali susunan yang dibuat oleh orang tua ini. Selagi dia memikirkan hal ini, dia juga berkata perlahan dalam pikirannya. Sistem, bisakah orang tua ini dianggap memenuhi syarat untuk menyiapkan susunan perlindungan sekte? Ding dong. Selama itu adalah master formasi, tidak akan ada masalah. Mendengar jawaban ambigu sistem, Xiao Changtian sedikit bingung. Apakah sistem bermaksud ya atau tidak? Lupakan saja, mari kita lihat dulu susunan seperti apa yang diketahui orang tua ini. Xiao Changtian berpikir begitu dan berkata kepada Lin Changfeng perlahan, orang tua, atur saja formasi yang paling kamu kuasai. Lin Changfeng mengangguk pada Xiao Changtian. Kemudian, dia membuat serangkaian gerakan tangan dan formasi besar terbentuk di bawah kakinya. Senior, apa pendapatmu tentang formasi arai langit dan bumi? Setelah formasi susunan ini diaktifkan, tidak ada yang bisa mendekati saya dalam jarak beberapa mil. Berbeda dengan formasi pembunuhan Zhuo Liuyun, budidaya utama Lin Changfeng adalah jalur pertahanan. Oleh karena itu, ia pun menampilkan karyanya yang paling membanggakan. Saat ini, Xiao Changtian juga muncul di samping Lin Changfeng. Dia menepuk pundaknya dan berkata perlahan, Pak Tua, saya tidak merasakan apapun. Xiao Changtian melihat sekelilingnya. Apa yang orang tua ini bicarakan? Kedengarannya luar biasa, tapi kenapa tidak ada yang berubah di sekitarnya? Mungkinkah dia manusia biasa dan tidak bisa melihat susunannya? Tapi itu tidak benar. Dia tidak merasa terpengaruh sama sekali. Xiao Changtian ingat bahwa para Siuxianis itu telah bertarung dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Apakah lelaki tua ini baru saja membual padanya? Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian juga memandang Lin Changfeng dengan curiga. Lin Changfeng tersenyum malu pada Xiao Changtian. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Senior, kamu tidak merasakan apa-apa. Itu karena Anda secara langsung merusak susunannya. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku untuk itu? Baiklah, salahkan aku karena terlalu lemah. Lin Changfeng memandang Xiao Changtian di depannya. Setelah Xiao Changtian mondar-mandir di depan Lin Changfeng, dia perlahan berkata padanya. Orang tua, apakah kamu bersedia pergi ke pegunungan 100.000 bersamaku dan membantuku membangun formasi pelindung sekte? Dia tidak melihat satupun master arai di sini. Tidak mudah untuk bertemu dengan orang tua, jadi lebih baik tarik dia kembali dan mencobanya. Mungkin sistemnya akan lolos. Lin Changfeng sangat gembira saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Apakah senior ini mengundangnya untuk bergabung dengan mereka? Lin Changfeng mengangguk pada Xiao Changtian. Senior, tidak masalah. Bisa mengikuti sisi Xiao Changtian, maka dia bisa mendapat kesempatan juga banyak. Mungkin dia akan lebih percaya diri untuk pergi ke Treasure Pile Heaven di masa depan. Melihat lelaki tua itu setuju, Xiao Changtian melanjutkan. Mari kita bicara soal gaji dulu. Makanan dan akomodasi sudah termasuk, oke. Lin Changfeng tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Sun Bae, aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin tetap di sisimu. Ini merupakan kesempatan besar baginya untuk bisa berkultivasi di sisi senior. Beraninya dia meminta gaji. Dia tidak menginginkan apapun. Xiao Changtian mengerutkan kening saat mendengar lelaki tua itu. Melihat penampilan lelaki tua itu, dia juga sedikit naif. Dia sudah sangat tua, namun dia masih tidak menginginkan apapun.
Bagaimana dia akan pensiun di masa depan? Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian berkata kepadanya. Bagaimana dengan ini? Setelah aku menyelesaikannya, aku akan memberimu lukisan atau semacamnya. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Lin Changfeng hendak menolak, tapi saat dia melihat ekspresi Xiao Changtian, dia berkata padanya. Tidak masalah, aku akan mendengarkan senior. Baiklah, rapikan halamannya. Kami akan segera berangkat. Xiao Changtian berkata pada Lin Changfeng perlahan. Ada begitu banyak kultivator di sini yang memperjuangkan peluangnya, jadi lebih baik dia pergi secepat mungkin. Lin Changfeng mengangguk pada Xiao Changtian. Kemudian, dia mengikutinya keluar dari hutan. Setelah Xiao Changtian membawa Lin Changfeng dan yang lainnya keluar dari hutan, Zuo Xiuyuan, yang jatuh ke tanah, juga perlahan berdiri. Melihat ke arah mana Xiao Changtian pergi, mata Zuo Xiuyuan juga suram. Dia menutupi dadanya dengan tangannya. Terlihat jelas ada luka di sana. Jelas sekali bahwa Jiang Beichen baru saja tertinggal. Lalu, dia mengeluarkan botol giok dari cincin interspatialnya. Dia mengambil pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lin Changfeng, tunggu saja. Lalu, sosok Zuo Xiuyuan juga terbang ke kejauhan. Arah yang mereka tuju adalah Treasure Pil Heaven. Ketika Zuo Xiuyuan pergi, wanita berpakaian merah di tanah terbatuk beberapa kali. Dia perlahan berdiri dari tanah dan berjalan ke sisi pria berwajah giok itu. Setelah mencari tubuhnya sebentar, dia juga mengambil harta karun di tubuhnya. Akhirnya, nyala api muncul dari tangannya dan perlahan mendarat di pria berwajah giok itu. Tubuh pria berwajah giok itu berubah menjadi abu. Kakek, misi yang kamu berikan padaku sungguh sulit. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan kedatangan Grim Reaper. Setelah melakukan semua ini, wanita berbaju merah mengeluarkan liontin giok. Setelah menghancurkannya perlahan, lubang cacing besar perlahan muncul. Wanita berjubah merah juga masuk tanpa ragu-ragu. Di sisi lain, Xiao Changtian dan Lin Changfeng perlahan muncul di dunia surgawi. Itu ada di depan. Xiao Changtian melihat lelaki tua di sampingnya melihat sekeliling dengan heran dan berkata perlahan padanya. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Lin Changfeng tersenyum padanya. Dia benar-benar tidak menyangka Xiao Changtian hidup di alam dewa dengan energi spiritual yang tipis. Apakah ini sukses besar? Lin Changfeng tiba-tiba merasa bahwa Xiao Changtian tidak hanya tidak dapat dijangkau, tetapi juga tidak terduga. Mungkin, kekuatan senior telah mencapai tingkat kembali ke aslinya. Bab 599-1 tidak disangka, selalu ada gunung yang lebih tinggi. 1. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Di bawah kepemimpinan Xiao Changtian, Lin Changfeng dengan cepat melintasi pegunungan di pegunungan 100.000. Lin Changfeng memandangi danau. Pada saat ini, naga air hitam perlahan berenang di permukaan danau. Lin Changfeng kaget saat melihat naga air hitam. Apakah ini binatang iblis Raja Surgawi? Xiao Changtian melihat Lin Changfeng berhenti dan tersenyum padanya. Jangan takut, si hitam kecil itu baru saja memasuki sekte belum lama ini. Lin Changfeng mengangguk pada Xiao Changtian. Bagi Raja Abadi, sekte mana yang tidak memperlakukan mereka sebagai leluhur lama? Dia baru saja memasuki sekte ketika dia menjadi senior. Tampaknya prediksi senior sebelumnya masih terlalu rendah. Untuk membiarkan binatang iblis tingkat raja yang abadi menjaga pintu, senior mungkin adalah ciptaan abadi yang legendaris atau bahkan seorang kultivator tingkat yang lebih tinggi, bukan? Dengan penuh hormat, Lin Changfeng dan Xiao Changtian menginjak tubuh Blacky dan perlahan-lahan sampai di pulau itu. Pada saat ini, Great Sun Immortal dan yang lainnya juga melihat Xiao Changtian yang telah kembali. Senior, kamu kembali. Begitu Xiao Changtian melangkah ke pulau itu, semua orang menyambutnya. Xiao Changtian juga menanggapinya satu persatu ketika dia melihatnya. Lalu, dia memperkenalkan Lin Changfeng. Orang tua, ini adalah Dewa Matahari Agung, yaitu Raja Surgawi Awan Merah yang ingin memupuk keabadian, dan itu. Xiao Changtian juga khawatir lelaki tua ini tidak akan terbiasa tinggal di sini, jadi dia memperkenalkan Great Sun Immortal dan yang lainnya kepadanya satu persatu. Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, Lin Changfeng tersenyum pada Grand Sun Immortal dan yang lainnya. Jadi orang-orang di sekitar senior sangat menakutkan. Orang-orang ini tidak memiliki aura apapun yang keluar, tetapi benda yang mereka pegang dan kenakan.
Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu bahkan lebih dahsyat daripada artefak abadi bermutu tinggi. Garu, cangkul, dan batu bata di tangannya mungkin setingkat dengan senjata abadi kelas atas. Setelah menyapa Grand Sun Immortal dan yang lainnya, Lin Changfeng menyadari tempat seperti apa yang dia datangi. Memang benar, burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. Tembakan besar dikelilingi oleh tembakan besar. Kemudian, Xiao Changtian memperkenalkan mereka. Orang tua ini adalah ahli susunan. Saya harus menyusahkan semua orang untuk merawatnya ketika dia membangun susunan perlindungan sekte untuk sekte kita. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Lin Changfeng juga menangkupkan tinjunya ke arah Great Sun Immortal dan yang lainnya. Aku harus merepotkan semua orang untuk menjagaku di masa depan. Ketika Daoist Biksun dan yang lainnya mendengar kata-kata Lin Changfeng, mereka juga melambai padanya. Tidak masalah. Karena kita di sini, kita semua adalah keluarga sekarang. Jika ada sesuatu, carilah aku. Karena dia adalah ahli susunan yang ditemukan senior, dia mungkin menjadi orang favorit senior di masa depan. Tidak ada salahnya membangun hubungan baik dengan lelaki tua ini. Lihatlah koki itu sebelumnya. Bukankah dia sedang dimanfaatkan oleh seniornya untuk membuat makan 3 kali sehari? Setelah memperkenalkan Lin Changfeng kepada Grand Sun Immortal, Xiao Changtian meregangkan tubuhnya. Kemudian, dia melihat api neraka melambai ke arahnya. Api neraka, ada pendatang baru di pulau ini. Anda harus memberinya sambutan yang baik malam ini. Api neraka mengangguk ke arah Xiao Changtian. Tidak masalah, senior. Api neraka. Lin Changfeng tiba-tiba merasa nama api neraka terdengar familiar. Nama ini, dari mana dia mendengarnya? Kemudian, Lin Changfeng melihat Xiao Changtian mengeluarkan seekor banteng hijau dari cincin interspatialnya. Apakah ini makhluk iblis kaisar abadi setengah langkah? Mungkinkah orang itu dari Green Bull Mountain? Lin Changfeng tersentak saat melihat Xiao Changtian mengeluarkan sapi hijau itu. Beberapa waktu lalu, dia pernah mendengar kabar tentang manusia yang merampok segala sesuatu di Green Bull Mountain. Saat itu, dia masih mencurigai siapa yang mampu menghancurkan wilayah kaisar abadi setengah langkah. Jika itu senior, maka itu memang masuk akal. Ayo makan hotpot daging sapi malam ini. Xiao Changtian menyerahkan langit biru ke api neraka dan berkata perlahan. Ketika api neraka mendengar kata-kata Xiao Changtian, ia juga bersemangat. Adapun hotpot, itu adalah keterampilan yang baru saja dia pelajari. Ditambah dengan langit biru sebagai bahannya, api neraka sangat membahagiakan. Setelah Lin Changfeng melihat api neraka dengan jelas, dia teringat. Bukankah ini orang yang sama dari surga Roh Kudus? Melihat Xiao Changtian menyerahkan langit biru ke api neraka, Lin Changfeng berkata pada Xiao Changtian perlahan. Senior, apakah kamu akan menyembelih sapi hijau ini dan memakannya? Meskipun dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya, dia masih tidak bisa menahan godaan dari binatang iblis kaisar abadi setengah langkah. Lin Changfeng mau tidak mau bertanya. Xiao Changtian mendengar kata-kata Lin Changfeng dan berkata, apa lagi? Itu hanya seekor sapi. Jika kamu tidak memilikinya, pergilah dan bertarunglah. Menurut pengalaman Xiao Changtian, para lelaki tua yang duduk di bangku sekolah menengah itu relatif miskin. Dia pasti merasa sia-sia membunuh sapi sebesar itu untuk menghiburnya. Pada saat ini, Lin Changfeng berkata kepada Xiao Changtian dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, senior. Melihat ekspresi bersyukur Lin Changfeng, Xiao Changtian melambaikan tangannya ke arahnya. Benar saja, seperti yang dia bayangkan, seekor sapi bisa menggerakkan orang tua sejauh ini. Lalu, Xiao Changtian perlahan berkata pada Lin Changfeng. Kamu baru saja tiba. Mengapa Anda tidak membiasakan diri dengan lingkungan sekitar terlebih dahulu? Lin Changfeng mengangguk pada Xiao Changtian. Pada saat ini, Dewa Matahari Agung juga berkata kepada Lin Changfeng. Mengapa saya tidak mengajak rekan Daois ini untuk melihatnya? Xiao Changtian mengangguk padanya setelah mendengar kata-kata dari Dewa Matahari Agung. Dia merasa nyaman ketika Daois Biksun membawa lelaki tua ini. Setelah sibuk sekian lama, dia harus pergi dan istirahat. Setelah dia bangun, dia akan makan hotpot. Hidup ini sangat rumit. Setelah Xiao Changtian pergi, Great Sun Immortal juga membawa Lin Changfeng untuk membiasakan diri dengan lingkungan di pulau itu. Ketika dia melihat kura-kura hitam, phoenix, dan binatang suci lainnya di pulau itu, Lin Changfeng sedikit terkejut. Di pulau ini,
dia mengira Daois Biksun dan yang lainnya adalah asisten senior terkuat. Ia tidak menyangka akan ada gunung yang lebih tinggi dari yang lain. Pulau ini benar-benar penuh dengan naga dan harimau yang tersembunyi. Ini adalah binatang dewa yang biasanya tidak terlihat. Namun, mereka bisa dilihat di mana-mana di sini. Juga, ketika murid senior melihat Yevan, kapak yang ia gunakan untuk menebang kayu bakar seakan mampu membelah jiwanya menjadi dua. Tidak, dia harus bekerja keras di masa depan dan menjadi pengikut di belakang senior. Jika tidak berhasil, dia juga bisa menjadi penjaga gerbang di pulau itu. Lagi pula, di pulau itu, kekuatannya mungkin hanya sebanding dengan binatang iblis itu. Setelah berkeliling pulau sebentar, Lin Changfeng segera mengambil keputusan. Selain itu, dia harus melakukan pekerjaan dengan baik dengan susunan pelindung sekte ini. Bab 600, Arai Penyegel Dewa 9 Surga, 1. Alam Surgawi, 100.000 pegunungan. Di atas meja kayu panjang di pulau. Bahan dasar sup hotpot terus mendidih di bawah nyala api, dan gelombang aroma keluar darinya. Saat wewangian memasuki hidung mereka, semua orang yang hadir merasakan aliran esensi sejati di tubuh mereka menjadi lebih lancar. Baunya saja sudah bisa menimbulkan efek seperti itu. Saat ini, semua orang sedang menatap hotpot di atas meja. Semuanya, jangan cemas. Xiao Changtian sedang duduk di tengah kerumunan, memegang sendok di tangannya sambil membantu semua orang menyendok sup dan memasukkan daging ke dalamnya. Lin Changfeng melihat ekspresi Xiao Changtian dan mengerti mengapa dia begitu dihormati oleh semua orang. Keadaan pikiran senior bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Dia kuat, tapi dia tidak sombong. Dia lembut terhadap orang lain dan bahkan melakukan hal ini sendiri. Jika dia memiliki pola pikir seperti itu ketika dia masih muda, pencapaiannya saat ini mungkin akan jauh lebih dari ini. Lin Changfeng menghela nafas dalam hatinya. Saat dia melihat Xiao Changtian membantunya membuatkan sup, dia tersenyum dan berkata, "Senior, bagaimana aku bisa merepotkanmu? Aku akan melakukannya sendiri." Xiao Changtian mengangguk setelah mendengar kata-kata Lin Changfeng. "Baiklah, aku akan menaruh sendoknya di sini. Anda bisa membantu diri Anda sendiri." Xiao Changtian menghela nafas. Pendatang baru ini sangat bagus. Dia tidak seperti yang lainnya. Dia sangat malas sehingga setiap kali dia menyendok nasi dan sup, dia tidak bisa mengambil sendok atau sumpitnya. Segala macam alasan membuatnya tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, dia telah berjanji untuk menyediakan makanan dan akomodasi. Setelah Xiao Changtian meletakkan sendoknya, Lin Changfeng hendak mengambil supnya sendiri. Dia melihat semua orang yang hadir memandangnya dengan kaget. Diu Zeng diam-diam mengacungkannya. Apa yang telah dia lakukan? Lin Changfeng tidak bisa bereaksi ketika dia merasakan tatapan semua orang. Kemudian, dia langsung mengerti begitu dia memegang sendok. Saya terlalu ceroboh, terlalu ceroboh. Dia sebenarnya lupa bahwa sendok dan peralatan yang digunakan oleh senior setidaknya adalah artefak abadi kelas atas. Dengan kekuatan yang lain, tidak mungkin mereka bisa menjatuhkannya. Bagaimana dia bisa melakukannya dengan kekuatan kecilnya? Lin Changfeng memegang sendok di tangannya dan menggunakan semua esensi sejati di tubuhnya, tapi dia hanya membuat sendok itu bergerak sedikit. Saat wajah Lin Changfeng memerah, situasinya menjadi sangat canggung. Pada saat ini, Xiao Changtian juga memperhatikan bahwa Lin Changfeng sudah lama tidak mengisi mangkuknya. Orang tua, jangan terlalu pendiam. Tidak apa-apa untuk menyajikannya lebih banyak. Orang tua ini pasti baru pertama kali ke sini. Dia sedikit pemalu. Dari wajahnya terlihat jelas bahwa dia memerah. Dia takut jika dia mengisi terlalu banyak, itu akan memberi kesan buruk pada orang lain. Jika dia mengisi terlalu sedikit, dia tidak akan kenyang. Baiklah, senior. Lin Changfeng mengangguk pada Xiao Changtian. Sekarang, yang jadi persoalan bukanlah apakah dia punya sendok lebih banyak atau lebih sedikit. Masalahnya adalah apakah dia bisa mengangkat sendoknya. Dengan sendok di tangannya, Lin Changfeng merasa seperti sedang membawa beberapa gunung. Akhirnya, setelah berusaha keras, Lin Changfeng memasukkan sup daging sapi ke dalam mangkuknya. Kemudian, dia duduk di kursi, terengah-engah. Lin Changfeng merasa menyendok sup untuk dirinya sendiri lebih melelahkan daripada bertarung ratusan ronde dengan orang lain. Melihat Lin Changfeng telah berkembang begitu lama, Xiao Changtian berkata perlahan.
Pak Tua, apakah ini cukup untuk mengenyangkan perutmu? Kamu harus makan lebih banyak. Sedikit daging yang dimiliki lelaki tua ini mungkin hanya cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Sambil berbicara, Xiao Changtian juga membantu mengambil beberapa dari panci. Terima kasih, senior. Saat ini, Lin Changfeng juga berterima kasih kepada Xiao Changtian. Tak lama kemudian, semua orang mulai menikmati daging dari binatang iblis King Tian. Terutama si api neraka yang merasa nikmat menyantap makanan yang dibuatnya. Setelah makan malam, Lin Changfeng berkata pada Xiao Changtian, "Senior, aku sudah punya ide untuk susunan besar Sekte Perlindungan Danau ini." Saat ini, Lin Changfeng mengeluarkan cetak biru dari sakunya dan menyerahkannya kepada Xiao Changtian. Diagram ini adalah formasi penyegelan Dewa Sembilan Surga yang telah dia rancang. Itu dibuat dari esensi hidupnya. Dia juga menggabungkan metode di dalamnya dan mencapai tingkat yang baru. Lin Changfeng percaya bahwa selama susunan ini dipasang, bahkan penciptaan abadi dapat menyerang pulau itu. Itu bukan perkara sederhana, bahkan ada bahaya terbunuh. Bagaimanapun juga, 9 inti formasi pada susunan tersebut saling melengkapi dan selalu berubah. Mereka berdua menyerang dan bertahan. Xiao Changtian melihat cetak biru yang diberikan Lin Changfeng padanya. Setelah melihat sekilas, dia mengangguk padanya. "Tidak masalah, kami akan melakukan apa yang kamu mau." Xiao Changtian juga tahu kalau lelaki tua ini hanya tahu sedikit. Dia tidak bisa berharap terlalu banyak pada mereka. Tidak akan ada kultivator kuat yang datang ke tempat ini. Jika itu datang, sekuat apapun formasi susunan ini, ia tidak akan mampu menghentikannya. Lin Changfeng mendapat persetujuan Xiao Changtian dan berkata kepadanya perlahan, "Senior, apa pendapatmu tentang penggunaan ini untuk inti formasi?" Lin Changfeng mengambil langkah ke samping saat dia berbicara. Bendera besar yang berkibar di belakangnya terungkap. Namun, 9 bendera berkibar yang dia kumpulkan di 10.000 arai langit selama bertahun-tahun semuanya adalah artefak abadi bermutu tinggi. Jika digabungkan, itu bahkan bisa dibandingkan dengan artefak abadi tingkat tertinggi. Lin Changfeng sangat percaya diri dengan bendera berkibarnya sendiri, tetapi setelah melihat peralatan yang digunakan oleh Xiao Changtian, dia terkejut. Lin Changfeng merasa 9 bendera berkibarnya mungkin tidak dapat menarik perhatian Xiao Changtian. Namun, formasi penyegel Dewa Sembilan Surga memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk artefak abadi. 9 artefak abadi ini harus terhubung satu sama lain. Dia dapat menemukan 9 bendera berkibar yang terhubung satu sama lain sebagian karena dia beruntung. Xiao Changtian melihat bendera berkibar di depannya dan meletakkan tangannya di bawah dagunya. "Orang tua, apa pendapatmu tentang 9 orang ini?" Saat dia berbicara, Xiao Changtian mengeluarkan 9 bendera yang diberikan sistem kepadanya. Bukan karena 9 bendera orang tua itu tidak bagus, tapi Xiao Changtian merasa bendera yang diberikan oleh sistem tidak berguna. Namun, jika dia terlihat sedikit lebih menakjubkan, hal itu mungkin memiliki efek jera. Ketika Lin Changfeng melihat 9 bendera itu, dia sangat bersemangat. "Senior, tentu saja. Dengan 9 bendera ini, saya jamin tidak ada yang bisa menyerang pulau itu." Kekuatan arai penyegel Dewa Sembilan Surga juga bergantung pada kekuatan artefak abadi arai. Lin Changfeng tidak bisa melihat 9 bendera yang diambil Xiao Changtian. Namun, dia yakin bahwa itu pasti berada di atas artefak abadi tingkat tertinggi, dan mereka bahkan saling berhubungan. Setelah arai penyegel Dewa Sembilan Surga dipasang, apalagi para ahli yang dia kenal, mustahil baginya untuk melakukannya. Bahkan kekuatan legendaris Dao Surgawi mungkin tidak dapat. Bab 601/1 dimainkan, 1. Treasure Pile Heaven, di puncak gunung yang tenang. Di udara, aliran cahaya perlahan menyapu, dan kemudian sesosok tubuh perlahan mendarat di puncak gunung. Itu adalah Zuo Xiuyuan, yang melarikan diri dari Wan Zentian. Setelah tiba di Treasure Pile Heaven, Zuo Xiuyuan juga menghela nafas lega. Bagaimanapun, serangan Jiang Beichen telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Daun tidak hanya menghalangi serangan mereka, tapi juga menyebabkan kerusakan pada mereka. Tentu saja, yang lebih menakutkan adalah pemuda di samping Lin Changfeng. Dia langsung menjarah semua yang ada di makam kuno Kaisar Abadi, dan dari awal hingga akhir, dia melakukannya seolah-olah itu ringan. Dia bahkan tidak bergerak. Perjalanan ke makam kuno ini sungguh merupakan suatu kerugian baginya.
Tidak hanya mereka tidak mendapatkan apa-apa, tetapi sekte RI mereka juga kehilangan banyak orang. Setelah perjalanan ke makam kuno ini, sekte RI bisa dikatakan menderita kerugian besar. Zuo Xiuyuan menutupi dadanya dengan tangannya dan bisa melihat bekas luka panjang di dadanya. Dia berpikir bahwa dia akan dapat pulih dengan cepat dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak menyangka pedang Qi begitu menakutkan. Tidak hanya terus-menerus mengikis lukanya, tapi juga terus-menerus mengikis lukanya. Apalagi ada kecenderungan mengikis tempat lain. Dia memadatkan esensi sejati di telapak tangannya dan perlahan menstabilkan lukanya. Zuo Xiuyuan juga perlahan berjalan ke depan. Sesampainya di depan sebuah paviliun kecil, Zuo Xiuyuan pun melihat dan Hun Tian duduk di sana dengan tenang. Saat Zuo Xiuyuan tiba, Pil Soul Sky sepertinya merasakan sesuatu. Dia membuka matanya dan berdiri dari tempat duduknya. Dia berjalan di depan Zuo Xiuyuan dan melihat luka di tubuhnya. Dia kemudian perlahan berkata padanya, "Saudara Zuo, apa yang kamu temui? Bagaimana bisa berakhir seperti ini?" Zuo Xiuyuan memandang Pil Soul Sky di depannya dan berkata dengan marah. "Jangan sebutkan itu, kakak dan, aku harus merepotkanmu untuk memeriksa lukaku." Pada saat ini, Zuo Xiuyuan juga menunjukkan lukanya ke Pil Soul Sky untuk memeriksanya. Pil Soul Heaven juga terkejut saat melihat luka di dada Zuo Xiuyuan. Mungkinkah ada pendekar pedang yang tiada taranya telah muncul di alam manusia di surga? Saudara Zuo, siapa yang melakukan pedang Qi ini pada tubuhmu? Zuo Xiuyuan juga menggelengkan kepalanya ke arahnya ketika dia mendengar kata-kata Pil Soul Heaven. Seorang pria tak dikenal, saya tidak tahu banyak tentang dia. Saudara Dan, apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Sebagai seorang alkemis, Sky of Pil Soul jelas merupakan ahli dalam bidang ini. Jika dia tidak bisa berbuat apa-apa, Zuo Xiuyuan mungkin akan mengutuk. Ketika Pil Soul Sky mendengar kata-kata Zuo Xiuyuan, dia merenung sejenak dan perlahan berkata kepadanya. Saudara Zuo, hanya ada satu cara sekarang, dan itu adalah dengan memaksakan pedang Qi ke tangan kirimu, lalu. Pada titik ini, dan Hun Tian juga mengarahkan tangan kanannya ke bawah, membuat gerakan memotong. Mendengar kata-kata Pil Soul Sky, Zuo Xiuyuan juga berjuang. Karena Pil Soul Heaven berkata demikian, sepertinya lukanya juga sangat serius. Jika dia memotong tangan kirinya, dia bisa menemukan harta karun alam untuk dipulihkan. Jika pedang Qi ini terus melingkari tubuhnya, dia mungkin tidak akan bersenang-senang di masa depan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hatinya, Zuo Yuan mengertakkan gigi dan mengumpulkan aura pedang di tubuhnya ke tangan kirinya sesuai dengan instruksi dari Pil Soul Sky. Saudara Dan, maaf merepotkanmu. Pada saat ini, Zuo Xiuyuan juga berkata kepada Pil Soul Sky. Suara Zuo Xiuyuan turun, dan Hun Tian juga tidak ragu-ragu. Esensi sejati di tangannya berkumpul di telapak tangannya dan menebas bahu kiri Zuo Xiuyuan seperti pisau tajam. Suara mendesing. Lengan kiri Zuo Xiuyuan langsung terpotong oleh Pil Soul Sky. Setelah melakukan semua ini, dan Hun Tian juga membawa Zuo Xiuyuan ke kursi di paviliun. Setelah menuangkan secangkir teh untuk Zuo Xiuyuan, dan Hun Tian juga perlahan berkata padanya. Saudara Zuo, apakah kamu punya rencana untuk membalas dendam? Zuo Xiuyuan mengambil teh dari Pil Soul Sky. Setelah menyesapnya, dia mengepalkan tinjunya. Jika aku tidak membalas dendam, bagaimana aku, Zuo Xiuyuan, bisa memantapkan diriku di dunia ini? Alam manusia di surga di masa depan. Saudara Dan, tolong bantu saya. Setelah mendengar kata-kata Zuo Xiuyuan, Pil Soul Heaven juga tersenyum. Pada saat ini, seorang murid paviliun alkimia perlahan masuk dari luar. Setelah mengucapkan beberapa patah kata di telinga dan Hun Tian perlahan berkata kepada Zuo Xiuyuan. Saudara Zuo, saya pasti akan membantu Anda dalam hal ini. Namun, bagaimana kalau kita berteman dulu? Zuo Xiuyuan tidak mengatakan apapun saat mendengar apa yang dikatakan Pil Soul Sky. Lalu, sosok berbaju merah perlahan muncul di matanya. Hong Yi. Melihat sosok ini, Zuo Xiuyuan pun berdiri dari tempat duduknya dan berkata perlahan. Bukankah orang yang berdiri di depannya adalah wanita berjubah merah yang memasuki makam kuno bersamanya? Saat ini, dan Hun Tian juga tersenyum padanya dan berkata, Saudara Zuo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini cucu perempuanku, Hong Yi.
Mengapa? Apakah kamu pernah bertemu? Wanita berjubah merah itu perlahan menghampirinya begitu dia selesai berbicara. Kakek, Zuo Xiuyuan memandang wanita berbaju merah dan langit jiwa pil dengan ekspresi sedikit terkejut. Dalam ingatannya, wanita berbaju merah seharusnya mati di bawah aura pedang Jiang Beichen. Juga, Pil Soul Heaven ini sebenarnya membesarkan cucunya di Sekte Pil Ungu. Ini masih di luar dugaannya. Wanita berbaju merah tidak mati di bawah pedang Qi. Ini benar-benar layak untuk dirayakan. Saat ini, Zuo Xiuyuan juga perlahan berkata kepada wanita berbaju merah. Dia juga bisa merasakan bahwa wanita berpakaian merah itu memiliki pedang Qi yang sama dengannya. Ambil dan makanlah. Pada saat ini, Pil Soul Heaven juga memberikan pil kepada wanita berjubah merah. Luka di tubuhnya juga perlahan menghilang. Saudara Dan, apa maksudmu? Zuo Xiuyuan sedikit bingung sekarang dan merasa ada yang tidak beres. Bukankah Pil Soul Heaven ini baru saja memberitahunya bahwa dia ingin memotong lengannya? Mengapa sekarang diselesaikan dengan pil dari cucunya? Zuo Xiuyuan bisa mencium bau badai yang sedang terjadi. Dia sepertinya telah dipermainkan. Pada saat ini, dan Hun Tian juga perlahan berkata kepada Zuo Xiuyuan. Saudara Zuo, sebenarnya, ketika Zuo Liuyun meninggal, saya telah meminta Hong Yi untuk mengawasi Anda. Kebetulan kami menemukan makam Kaisar Abadi, jadi kami membiarkan dia menjelajahinya. Dan pemuda yang Anda temui telah menentang saya selama beberapa waktu. Kalau begitu, kita punya musuh yang sama. Mata Zuo Xiuyuan sedikit menyipit ketika dia mendengar kata-kata dari Pil Soul Heaven saat dia perlahan berkata kepadanya. Itu benar. Jangan khawatir, setelah kamu mati, aku akan membalaskan dendamu. Dan Hun Tian juga mengangguk saat ini dan kemudian mendatangi Zuo Xiuyuan. Meskipun Zuo Xiuyuan sudah bersiap, perutnya masih tertusuk oleh telapak tangan Pil Soul Heaven. Saudara Dan, apakah menurut Anda Master Arai tanpa senjata masih merupakan Master Arai? Bab 602, Anda ingin menjadi wanitanya, 1. Bao dan Heaven, di sebelah paviliun kecil. Telapak tangan dan Hun Tian perlahan keluar dari perut Zuo Xiuyuan. Zuo Xiuyuan, yang berada di depannya, juga terjatuh dengan keras ke tanah. Dia membuka matanya, tampak seperti dia telah mati dengan keluhan. Pada saat ini, wanita berbaju merah perlahan berjalan ke sisi langit jiwa pil. Melihat Zuo Xiuyuan yang mati di tanah, dia perlahan berkata kepada langit jiwa pil. Kakek, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tidak peduli apapun yang terjadi, dendam antara kita dan pemuda itu semakin besar. Mendengar kata-kata wanita berbaju merah, wajah langit jiwa pil juga menjadi gelap. Dia mendongak ke arah Saint Spirit Sky. Selanjutnya, kakek akan menggunakan tubuh kiri Xiuyuan untuk menerobos. Selama periode waktu ini, saya tidak dapat diganggu oleh siapapun. Jadi, aku harus bergantung padamu untuk jangka waktu ini. Mengandalkanku. Ketika wanita berpakaian merah mendengar kata-kata Pil Soul Heaven, dia juga agak terkejut. Itu benar. Dengan kekuatan kakek saat ini, peluang untuk mengalahkannya tidak terlalu tinggi. Kamu juga harus tahu bahwa level pertarungan ini tidak bagus. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, seluruh pil pavilion mungkin akan musnah. Oleh karena itu, sebelum saya memiliki keyakinan mutlak, saya masih harus mengandalkan Anda untuk naik. Ketika wanita berpakaian merah mendengar kata-kata Pil Soul Heaven, hatinya juga mengalami pasang surut. Sejak dia masih muda, dia belum pernah melihat Pil Soul Heaven begitu serius. Tampaknya pemuda itu telah memberikan banyak tekanan kepada kakeknya. Kakek, seberapa kuat pemuda itu? Pada saat ini, wanita berbaju merah perlahan bertanya pada Pil Soul Sky. Ketika Pil Soul Heaven mendengar wanita berbaju merah, dia berbalik dan berjalan ke arahnya. Berdasarkan informasi yang kakek miliki, seharusnya ada beberapa kaisar abadi. Mereka bahkan mungkin telah mencapai puncak alam kaisar abadi. Tahap puncak kaisar abadi. Mendengar perkataan Pil Soul Sky, wanita berjubah merah itu tidak langsung mencernanya. Tahap puncak kaisar abadi, tidak heran bahkan kakek pun sangat berhati-hati. Orang itu mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya di One Zen Heaven. Kalau tidak, dia mungkin sudah. Jadi, sekarang Anda tahu kesulitan apa yang dihadapi pil pavilion kami. Pil Soul Sky melihat ekspresi terkejut wanita berpakaian merah itu dan terus berbicara dengannya. Kakek,
Apa yang kamu ingin aku lakukan? Pada saat ini, wanita berbaju merah perlahan berkata kepada Pil Soul Sky. Pada saat ini, Pil Soul Heaven juga menghela nafas. Kakek tidak mempunyai ekspektasi yang tinggi padamu. Pergilah ke alam surgawi itu dan berada di sisinya. Kakek, apakah kamu ingin aku mengawasinya? Tapi kekuatanku. Wanita berjubah merah itu bertanya setelah mendengar kata-kata dari Pil Soul Sky. Wanita berjubah merah merasa bahwa mustahil untuk memantau puncak Imperial Immortal. Pil Soul Heaven menggelengkan kepalanya ketika mendengar wanita berbaju merah. Tidak, dengan kekuatanmu, begitu kamu mendekatinya, kamu pasti akan segera ketahuan. Dan begitu ada kebencian, saya khawatir mereka akan langsung berubah menjadi abu. Jadi sebaliknya, Anda harus berinisiatif mendekatinya. Jangan berpikir untuk berurusan dengannya. Sebaliknya, tolonglah dia, buat dia mempercayaimu, dan akhirnya jadikan dirimu wanitanya. Dalam hal ini, Pil Pavilion kami akan memiliki jalan keluar di masa depan. Pada saat ini, Pil Soul Heaven juga berbicara kepada wanita berjubah merah dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata Pil Soul Sky, tubuh wanita berpakaian merah itu bergetar. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dan Hun Tian melanjutkan. Hong Yi, kakek tahu bahwa masalah ini sedikit tidak adil bagimu. Namun, bukankah suatu kehormatan menjadi wanita di puncak tahap Imperial Immortal? Wanita berjubah merah itu terdiam sesaat ketika mendengar perkataan langit jiwa Pil. Kemudian, dia melanjutkan, kakek, apakah orang itu akan menyukaiku? Saat dia berbicara, wanita berbaju merah itu tidak percaya diri. Karena pihak lain adalah Kaisar Abadi, dia pasti telah melihat banyak sekali wanita. Mengapa dia menyukai wanita lemah seperti dia? Hong Yi, dia akan melakukannya. Dia akan menyukaimu. Kalau tidak, menurutmu bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang? Pada saat ini, Pil Soul Sky juga berkata perlahan kepada wanita berbaju merah. Wanita berjubah merah itu juga memikirkan sesuatu ketika dia mendengar kata-kata langit jiwa Pil. Kakek, saat kamu berada di Wan Zentian, orang itu sengaja membiarkanku hidup, tapi bukan dia yang menyerangku. Jika bukan dia, setidaknya itu ada hubungannya dengan dia, kan? Setidaknya tanpa izinnya, apakah yang lain akan bertindak? Hong Yi, kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri. Lagi pula, kakek telah menyiapkan beberapa metode untukmu. Kakek yakin kamu bisa sukses. Jika memang tidak berhasil, ambillah ini. Mungkin Anda bisa menggunakannya. Pada saat ini, dan Hun Tian mengeluarkan botol giok dari dadanya dan perlahan menyerahkannya kepada wanita berbaju merah. Wanita berjubah merah itu juga tercengang saat melihat pil yang diberikan Pil Soul Sky padanya. Bubuk unifikasi yang menyenangkan. Jangan khawatir, Hong Yi. Ini secara pribadi disempurnakan oleh kakek. Bahkan Kaisar Abadi tidak akan bisa berhenti setelah mengkonsumsinya. Wanita berpakaian merah itu mengangguk setelah menyimpan botol giok dari Pil Soul Sky ke dalam cincin interspatialnya. Baiklah, kakek. Saya akan mencoba yang terbaik. Cucu yang baik, cepat pergi. Di bawah bujukan Pil Soul Sky, wanita berjubah merah itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju Saint Spirit Sky. Setelah wanita berbaju merah pergi, sesosok tubuh perlahan muncul di samping Pil Soul Heaven. Apakah kamu sudah melakukan apa yang kamu perintahkan? Tuan Pavilion, semuanya telah diatur untuk Nona Muda. Jika tidak terjadi apa-apa, Nona Muda pasti bisa menikahi orang itu. Mendengar laporan penjaga itu, dan Hun Tian bergumam. Sangat bagus. Beritahu mereka bahwa saya akan mengasingkan diri untuk jangka waktu berikutnya. Jangan datang kepadaku jika tidak ada apa-apa. Begitu dia selesai berbicara, dan Hun juga memasukkan mayat Zuo Xiu Yuan ke dalam ring luar angkasanya. Bersama penjaga tersebut, sosok mereka menghilang dari tempatnya berada. Pada saat yang sama, di 10.000 pegunungan. Saat ini, Lin Changfeng sangat bersemangat. Setelah beberapa hari bekerja keras, dia akhirnya menyelesaikan arai penyegel Dewa 9 Surga. Dengan 9 bendera Xiao Changtian, formasi penyegel Dewa 9 Surga ini adalah formasi terkuat yang pernah dia bangun dalam hidupnya. Pada saat ini, Lin Changfeng juga memanggil Xiao Changtian. Senior, apakah kamu puas dengan formasi ini? Lin Changfeng menunjuk ke formasi dan berkata kepada Xiao Changtian. Melihat bendera di pulau itu,
Xiao Changtian tahu bahwa lelaki tua itu telah selesai membangun formasi. Namun, sistem masih memiliki keputusan akhir. Selagi dia memikirkan hal ini, dia juga berkata perlahan dalam pikirannya. Sistem, apakah Anda puas dengan susunan perlindungan sekte ini? Ding dong. Tuan rumah telah menyelesaikan misinya. Hadiah, 100 cara pengobatan, 1 tungku ramuan. Bab 603, Senior melihat ke atas gunung tinggi, 1. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Suara sistem perlahan terdengar di benak Xiao Changtian. Xiao Changtian juga senang. Awalnya, dia hanya membawa lelaki tua ini ke sini untuk mencoba peruntungannya. Dia tidak menyangka bisa melewati sistem RI yang dibuat dengan menggunakan beberapa bendera. Benar-benar untung besar. Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian melihat hadiah di panel sistem. Kompor jamu hanyalah kompor yang digunakan untuk merebus obat Tiongkok. Juga, sistem sedang melatihnya untuk menjadi seorang dokter, bukan? Kemudian, Xiao Changtian perlahan-lahan menempatkan 100 metode pengobatan dan tungku ramuan obat ke dalam ransel sistem. Bagaimanapun, hal-hal yang diberikan oleh sistem tidak ada gunanya. Itu semua adalah kebutuhan sehari-hari. Mereka mungkin bisa menjualnya untuk mendapatkan uang di masa depan. Kemudian, suara sistem terus terngiang-ngiang di benak Xiao Changtian. Misi baru untuk tuan rumah, kumpulkan semua jenis teknik budidaya dan keterampilan spiritual, dan mendirikan perpustakaan sutra. Suara sistem perlahan terdengar di benak Xiao Changtian. Xiao Changtian mengutuk dalam hatinya. Misi yang dikeluarkan oleh sistem sungguh konyol. Dia jelas hanya manusia biasa. Dia cukup beruntung bertemu dengan seorang lelaki tua untuk membangun barisan perlindungan sekte. Sekarang, hal itu menjadi semakin berlebihan. Dia bahkan ingin dia membangun penyimpanan sutra. Bukankah ini hanya untuk mengolok-oloknya? Andai saja orang tua itu memiliki teknik budidaya dan keterampilan roh. Saya sudah berkultivasi sejak lama. Mengapa saya harus tunduk pada tekanan Anda? Setelah mengutuk dalam hatinya beberapa saat, Xiao Changtian juga berjalan menuju bagian dalam pulau. Tidak, saya tidak bisa terlalu menuruti sistem bodoh ini. Lin Changfeng juga bingung saat melihat Xiao Changtian pergi tanpa berkata apa-apa. Mungkinkah senior tidak puas dengan formasi penyegel Dewa 9 Surga yang telah saya bangun? Lin Changfeng menggaruk bagian belakang kepalanya dan melihat bahwa susunan di lengannya telah teratasi sepenuhnya. Dia telah memahaminya dalam sekejap. Senior pasti takut dia akan bangga, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, masih banyak hal yang belum dia pelajari di buku ini. Pasti seperti ini. Dia harus mempelajarinya dengan baik dan berusaha untuk membuat formasi penyegel Dewa 9 Surga mencapai tingkat yang membuat senior puas sesegera mungkin. Dengan pemikiran itu, Lin Changfeng berjalan menuju kediamannya. Kultivasi senior sangat mendalam, namun dia tetap tidak menyerah untuk terus maju. Di dunia dewa di mana energi spiritualnya tipis, dunia fana membuat hati seseorang menjadi marah. Dengan basis budidaya Raja Abadi, jika dia tidak bekerja keras, dia akan diusir oleh seniornya di masa depan. Dia benar-benar tidak punya wajah untuk hidup. Pada saat yang sama, di kota kecil di luar Gunung Siwan, ada sedikit darah di dada Peribunga, dan Cuyer, yang berada di sampingnya, menopangnya. Kedua wanita itu memandangi sosok hitam di udara dengan ekspresi dingin. Tuan Istana, apakah kamu benar-benar harus begitu tidak berperasaan? Peribunga memandang seorang wanita tua di udara dan berkata perlahan. Wanita tua itu mengenakan mahkota emas dan memegang tongkat di tangannya. Anehnya, ada karangan bunga yang menempel di kepala tongkat itu. Ketika wanita tua itu mendengar kata-kata Peribunga, dia tersenyum padanya dan berkata, "Lihat dirimu, kenapa kamu begitu tidak patuh dengan wajah seperti itu? Sebelumnya, ketika tetua pertama dan yang lainnya datang mencarimu, tidak apa-apa jika kamu tidak setuju. Saya meminta Anda untuk menemukan pria yang Anda sukai sekarang. Tidak bisakah kamu melakukan ini? Selain itu, dia adalah mak comblang dari alam manusia di surga. Jangan terlalu tidak tahu malu." Meski wanita tua itu sudah tua, kata-katanya mengandung sedikit kebencian. Di saat yang sama, dia memandang bayangan hitam di depannya dengan penuh hormat. Sebelumnya, Peribunga menolak membentuk aliansi pernikahan dengan faksi lain. Dia juga berencana untuk melepaskannya. Dia tidak menyangka bahwa seseorang yang galak akan tiba-tiba muncul dalam beberapa hari terakhir,
mengaku berasal dari alam manusia di surga yang legendaris. Dia benar-benar tidak peduli apakah orang ini adalah penguasa istana peri bunga. Istana yang berasal dari alam manusia di surga. Yang dia khawatirkan adalah pihak lain itu kuat dan teknik pemurnian pilnya bahkan lebih hebat. Hanya dengan memberi mereka beberapa pil obat, budidaya mereka akan meningkat. Syarat pihak lain untuk memberi mereka pil sangat sederhana. Dia ingin peri bunga menghubungi Xiao Changtian. Peri bunga mendengar kata-kata penguasa istana surgawi Hua dan berteriak dengan dingin. Tuan istana dengan tulus ingin saya menghubungi senior, jadi tentu saja saya sangat berterima kasih. Tetapi jika Anda ingin saya mempermalukan senior, maaf, saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Penguasa istana-istana peri bunga juga sedikit marah setelah mendengar perkataan peri bunga. Sungguh sia-sia sekte ini membina Anda selama ini. Jika saya beberapa dekade lebih muda, bagaimana saya bisa? Sebelum ketua istana-istana peri Hua menyelesaikan kalimatnya, dia melihat bayangan hitam di depannya mengangkat lengannya. Dia dengan patuh menutup mulutnya. Baiklah, kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Saat dia berbicara, bayangan hitam itu melambaikan tangannya, dan sebuah sangkar besar muncul di udara. Orang-orang yang dikurung di dalam sangkar semuanya adalah orang-orang yang kurang lebih berhubungan dengan peri bunga. Jika Anda tidak ingin mereka mati, minumlah pil ini. Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam itu melambaikan tangannya dan sebuah botol giok mendarat di depan peri bunga. Melihat orang di dalam sangkar, peri bunga dan Cui Er terkejut. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mendengar suara bayangan hitam itu berlanjut. Dan dia, setelah suara bayangan hitam terdengar di telinganya, sosok Cui Er tanpa sadar terbang menuju sangkar. Merindukan, Cui Er. Peri bunga memandang Cui Er di udara dan merasa tidak berdaya. Anda hanya perlu membuat pilihan. Apakah kamu yakin atau tidak? Suara dingin bayangan hitam terdengar di telinga peri bunga. Peri bunga berjuang sejenak dan perlahan mengambil botol giok di tanah. Nona, tidak, jangan. Cui Er dikurung di dalam sangkar. Tangannya meraih jeruji besi sangkar dan menggelengkan kepalanya ke arah peri bunga. Melihat orang-orang di dalam sangkar, sedikit air mata jatuh dari sudut mulut peri Hua. Kemudian, dia meminum pil yang diberikan bayangan hitam itu padanya. Setelah mengkonsumsinya, mata peri bunga bersinar dengan cahaya ungu. Sangat bagus. Bayangan hitam itu melambaikan tangannya, dan sangkar di sampingnya menghilang. Kemudian, dia tiba di depan peri bunga dan perlahan berkata padanya, mulai sekarang, aku, Sutian, adalah tuanmu. Sekarang, ikuti instruksiku. Saat peri bunga dikendalikan oleh Sutian, seorang wanita perlahan berdiri di dunia surgawi. Itu adalah wanita berjubah merah yang bergegas dari Treasure Pil Heaven ke dunia surgawi. Mata wanita berpakaian merah itu menyapu tanah di bawah saat dia bergumam, pemuda itu adalah ahli yang tiada taranya. Adalah tepat bagi saya untuk menyerahkan diri saya kepadanya. Seharusnya ada di sana. Setelah mengulangi kata-kata itu beberapa kali, wanita berjubah merah itu juga terbang menuju pegunungan 100.000 tempat Xiao Changtian berada. Bab 604, memang, saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari senior. Buah Roh Kudus tahu. Alam surgawi, Danau Gunung 100.000. Xiao Changtian sedang beristirahat di kursi goyang. Namun, ada payung buatan sendiri di atasnya. Itu terlalu nyaman. Pada saat ini, Great Sun Immortal juga perlahan datang ke sisinya. Senior, Nona Leng dan yang lainnya ingin bertemu denganmu. Xiao Changtian berdiri dari kursi goyangnya setelah mendengar kata-kata Dewa Matahari Agung. Nona Leng dan yang lainnya ada di sini. Ayo pergi dan temui mereka. Omong-omong, dia mampu menyelesaikan misi yang diberikan oleh sistem beberapa kali ini. Itu semua berkat informasi yang diberikan kepadanya oleh para gadis dingin. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa menyelesaikan apapun dengan mengandalkan ikan asin seperti dirinya. Oleh karena itu, ketika Xiao Changtian mendengar bahwa Leng Xiaoxiao dan yang lainnya telah tiba, dia juga ingin menghibur mereka. Segera, Xiao Changtian melihat Leng Xiaoxiao dan Leng Mei yang datang ke arahnya. Leng Xiaoxiao datang ke sisi Xiao Changtian dan menyerahkan keranjang di tangannya. Senior, ini buah roh suci yang baru saja kita petik. Saya harap Anda menyukainya. Melihat Leng Xiaoxiao menyerahkan keranjang itu kepadanya, Xiao Changtian tersenyum pada mereka dan berkata, Nona Leng, datang saja. Kenapa kamu begitu sopan?
Ini kenari. Xiao Changtian melihat barang-barang di keranjang dan berkata tanpa berpikir. Kenari. Kenari apa? Senior, ini buah roh suci. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Leng Mei pun menghampiri saat ini. Dia menunjuk buah-buahan di keranjang dan berkata pada Xiao Changtian. Apakah senior menyukai kenari? Meskipun dia belum pernah mendengar tentang kenari, Leng Mei bertanya pada Xiao Changtian sambil tersenyum. Saya suka itu. Kacang kenari itu enak. Mereka menyehatkan otak. Saat ini, Xiao Changtian juga menunjuk ke arah Leng Xiao Xiao dan berkata sambil tersenyum. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Leng Xiao Xiao dan Leng Mei saling berpandangan. Seperti yang kuduga, aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari senior. Buah roh suci ini benar-benar mempunyai efek yang luar biasa. Saat berbicara, Leng Mei juga meniru Xiao Changtian dan menunjuk ke kepalanya sendiri. Buah roh suci adalah produk dari ras roh, jadi efek terbesarnya adalah secara alami menyehatkan jiwa. Melihat penampilan Leng Mei, Xiao Changtian pun tersenyum bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Dalam kehidupan sebelumnya, agar ilmu dapat mengenalnya, dia harus belajar memahaminya. Dia sudah makan kenari yang tak terhitung jumlahnya. Hasilnya adalah saya tetaplah saya, dan pengetahuan tetaplah pengetahuan. Dia mungkin mengenalku, tapi aku jelas tidak mengenalnya. Namun dalam dunia budidaya, kenari mempunyai nama yang berbeda. Itu disebut buah roh suci. Kemudian, di bawah pimpinan Xiao Changtian, Leng Xiao Xiao dan yang lainnya juga datang ke aula utama. Duduk di samping Leng Xiao Xiao dan yang lainnya, Xiao Changtian berkata kepada mereka, saya harus berterima kasih kepada kedua wanita itu karena telah memberi saya begitu banyak informasi. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Leng Xiao Xiao juga terlihat tersanjung. Mereka datang hari ini terutama untuk berterima kasih kepada Xiao Changtian karena telah menyelamatkan ras spiritual mereka. Apalagi saat Zuo Liuyun menyerang spirit Rache. Jika Xiao Changtian tidak tiba tepat waktu, perlombaan roh mungkin sudah tidak ada lagi. Leng Xiao Xiao dengan cepat berkata pada Xiao Changtian. Senior, kamu pasti bercanda. Dengan kemampuanmu, pasti akan mudah bagimu untuk mendapatkan informasi itu. Sebagai gantinya, kita harus berterima kasih kepada senior. Mendengar kata-kata Leng Xiao Xiao, mulut Xiao Changtian bergerak-gerak. Nona Leng, kamu pasti bercanda. Jika dia bisa mendapatkan ini dengan mudah, dia tidak akan datang ke desa miskin ini. Namun, mulut Nona Leng tahu bagaimana cara berbicara. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Leng Xiao Xiao tahu bahwa Xiao Changtian sedang mengkultivasi hatinya di dunia fana, jadi dia tidak mengatakan apapun. Lalu, dia perlahan berkata pada Xiao Changtian. Senior, saat kami datang ke sini, kami melihat kota kecil di luar sedang mengadakan lomba puisi. Saya ingin tahu apakah senior tertarik untuk berpartisipasi. Leng Xiao Xiao juga memperhatikan ketika dia tiba. Kota kecil di luar pegunungan 100.000 mengadakan kompetisi puisi. Sebagian besar pesertanya adalah manusia, jadi mereka berpikir itu mungkin membantu budidaya Xiao Changtian. Leng Xiao Xiao juga mengungkitnya. Mendengar kata-kata Leng Xiao Xiao, Xiao Changtian merenung sejenak lalu berkata kepada Leng Xiao Xiao dan yang lainnya. Baiklah, kalau begitu, ayo kita ke sana dan melihatnya. Dia tidak ingin menjalankan misi yang diberikan oleh sistem untuk saat ini. Karena dia tidak ada urusan di pulau itu dan seseorang ingin mengundangnya, dia sebaiknya pergi dan melihatnya. Pada saat yang sama, di luar pegunungan 100.000. Wanita berbaju merah perlahan mendarat di puncak gunung dan memandangi pegunungan 100.000 di depannya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, jelas masih merasa sedikit gugup. Hong Yi, kamu bisa melakukannya. Pemuda itu adalah ahli yang tiada taranya. Tidak ada ruginya bisa bersamanya. Saat Hong Yi berbicara, bayangan hitam perlahan keluar dari sekitarnya. Itu adalah Sutian, yang telah mengendalikan peri bunga sebelumnya. Setelah Sutian keluar, dia perlahan berkata kepada wanita berbaju merah. Nona, bawahan ini sudah lama menunggu di sini. Mendengar suara di belakangnya, wanita berpakaian merah itu tiba-tiba berbalik. Sutian, mengapa kamu ada di sini? Bukankah orang di depannya ini adalah pengawal kakeknya? Ketika Sutian mendengar kata-kata wanita berbaju merah itu, dia perlahan berkata padanya. Tuan dan meminta bawahan ini datang ke sini untuk menunggu Nona. Inilah yang Tuan berikan untuk dilewatkan, silakan lihat.
Saat dia berbicara, Su Tian juga menyerahkan kartu undangan merah kepada wanita berjubah merah. Wanita berpakaian merah mengambilnya dari tangan Su Tian. Setelah membukanya dan memeriksanya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Kompetisi puisi. Setelah menyimpan undangan merah, wanita berpakaian merah itu perlahan berkata kepada Su Tian. "Kakek, apakah kamu punya instruksi lain?" Tuan dan berkata bahwa Nona hanya perlu bertindak sesuai rencana. Su Tian perlahan menjawab setelah mendengar kata-kata wanita berbaju merah itu. Wajah wanita berjubah merah itu memerah saat dia melambaikan tangannya ke arah Su Tian. "Baiklah, aku mengerti." Sosok Su Tian perlahan menghilang dari pandangannya setelah wanita berpakaian merah itu selesai berbicara. Kemudian, wanita berbaju merah berubah menjadi aliran cahaya dan perlahan terbang menuju kota kecil di luar pegunungan 100.000. Pada saat yang sama, di kota kecil di luar pegunungan 100.000. Saat ini, sudah ada lentera dan pita di sekitar aliran sungai unik di kota. Tahukah kamu kalau Peri Bunga akan mengadakan kompetisi puisi? Ini adalah kompetisi pemberkatan yang langka. Ayo cepat. Ketika manusia dan penggarap di kota mendengar bahwa Peri Bunga akan mengadakan pertemuan puisi, mereka semua bersemangat. Bagaimanapun juga, mereka yang tinggal di sini adalah para kultivator dengan tingkat kultivasi rendah atau manusia biasa. Mereka harus menanggung pelecehan dari binatang buas di pegunungan 100.000 sepanjang tahun. Mereka sangat antusias dengan pertemuan doa, pertemuan puisi, dan sebagainya. Mungkin dia cukup beruntung memiliki seorang ahli yang melindunginya dan tinggal beberapa tahun lagi di sini. Bab 605, namun, kamu masih sedikit lebih rendah dari aku. Alam surgawi, sebuah kota kecil di luar pegunungan 100.000. Xiao Changtian dan Leng Xiaoxiao sedang berjalan-jalan di kota. Xiao Changtian menghela nafas saat melihat betapa semaraknya kota itu. Ketika dia pertama kali datang ke sini beberapa waktu lalu, kota ini juga mengadakan semacam pertemuan pemberkatan. Dilihat dari kelihatannya, kompetisi puisi ini seharusnya hampir sama. Jika ada yang berbeda, kali ini lebih banyak orang yang berpartisipasi. Segera, Xiao Changtian dan yang lainnya tiba di sungai. "Senior, apakah kamu tertarik untuk berpartisipasi?" Leng Mei bertanya pada Xiao Changtian sambil melihat sekeliling dengan matanya yang besar. "Mari kita lihat." Xiao Changtian menanggapi perkataan Leng Mei. Dia melihat lentera warna-warni di kedua sisi sungai dan tulisan di spanduk. Di dunia kultivasi, seni bela diri lebih dihargai daripada sastra. Tingkat budaya puisi-puisi ini cukup baginya untuk menghancurkannya dengan membacakan 300 puisi Tang ketika ia masih muda. Dia di sini hanya untuk melihatnya. Jika dia benar-benar bersaing dengan mereka, bukankah itu akan merusak reputasinya? Pada saat ini, suara menyenangkan perlahan terdengar di telinga Xiao Changtian. Melihat betapa halusnya Pak, apakah Pak juga ada di sini untuk mengikuti kompetisi puisi? Mendengar suara ini, Xiao Changtian pun melihat ke sampingnya. Dia melihat seorang wanita berbaju merah dengan sosok mempesona menatapnya sambil tersenyum. Tiba-tiba didekati oleh seorang wanita cantik, Xiao Changtian tersenyum sopan padanya. "Saya hanya datang untuk melihatnya." Sebelum datang, wanita berbaju merah itu sudah berdandan dengan cermat. Dia secara khusus mendandani dirinya agar lebih menggoda dan dia berpikir bahwa dia bisa menarik perhatian Xiao Changtian. Lagi pula, dia sudah menyelidikinya. Senior ini berpura-pura menjadi seorang pemuda. Bukankah dia baru berada pada usia di mana dia penuh semangat? Kenapa dia tidak bereaksi sama sekali? Dia hanya mengucapkan satu kalimat lalu berhenti. Melihat Xiao Changtian tidak melanjutkan berbicara, wanita berbaju merah itu melanjutkan. "Saya baru saja tiba di sini dan sangat tertarik dengan puisi-puisi ini sejak saya masih muda. Saya baru di sini. Aku ingin tahu apakah aku bisa bepergian bersamamu." Xiao Changtian ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar kata-kata wanita berbaju merah itu. Dia kemudian perlahan berkata padanya, "Oke, baiklah." Melihat wanita berbaju merah, Xiao Changtian teringat saat pertama kali dia datang ke sini. Berkat bantuan Peri Bunga, mereka dapat menemukan pegunungan 100.000. Sekarang wanita ini baru saja tiba, dia akan membantunya jika dia bisa. Lalu, Xiao Changtian berkata pada Leng Xiaoxiao dan Leng Lingyu. "Nona Leng, kamu tidak keberatan, kan?" Setelah Xiao Changtian berbicara dengan Leng Xiaoxiao dan yang lainnya,
wanita berjubah merah itu menyadari bahwa Leng Xiaoxiao dan yang lainnya bersama Xiao Changtian. Leng Xiaoxiao dari ras spiritual, Leng Mei. Ketika wanita berjubah merah melihat Leng Xiaoxiao dan dua lainnya, dia juga bergumam di dalam hatinya. Pantas saja senior tidak terlalu peduli dengan penampilannya. Leng Xiaoxiao dan yang lainnya memang sebanding dengannya. Namun, itu saja. Ketika Leng Xiaoxiao dan yang lainnya mendengar ini, mereka juga berkata kepada Xiao Changtian, dia berkata, kami mendengarkan panggilan senior. Leng Xiaoxiao telah memperhatikan wanita berbaju merah saat dia muncul. Wanita berbaju merah memberinya perasaan bahaya yang ekstrim. Setidaknya dalam hal budidaya, dia pasti lebih kuat darinya. Leng Xiaoxiao tidak mengerti mengapa ahli cantik seperti itu mendekati mereka. Namun, dengan senior di sisinya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Leng Mei memandang wanita berjubah merah itu dan berbicara dengan sedikit cemburu. Baik-baik saja maka, kalau begitu ayo pergi ke sana dan melihatnya. Saat ini, ada banyak orang, dan beberapa dari mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Xiao Changtian juga menunjuk ke platform tontonan yang lebih tinggi. Dia berkata kepada tiga wanita di sampingnya. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Leng Xiaoxiao dan wanita berbaju merah segera mengangguk. Lalu, dia mengikuti di belakang Xiao Changtian. Ketika wanita berbaju merah berjalan ke sisi Leng Mei, dia juga berkata padanya perlahan. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat Anda sentuh. Dari segi penampilan dan bentuk tubuh, kamu lumayan, tapi kamu masih sedikit kurang dibandingkan denganku. Leng Mei juga bereaksi setelah menerima transmisi suara wanita berpakaian merah itu. Ternyata orang ini ada di sini untuk bersaing dengannya untuk mendapatkan senior. Segera, dia menjadi marah dan mengirimkan pesan kepada wanita berpakaian merah itu. Siapa kamu? Anda pasti punya niat buruk karena tiba-tiba mendekati senior. Apakah menurutmu senior akan menyukaimu? Meski diakui Leng Mei, sosok wanita berbaju merah ini memang lumayan. Namun, siapa seniornya? Kekuatannya sangat besar. Wanita seperti apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Bagaimana dia bisa menyukainya? Ketika wanita berpakaian merah menerima transmisi suara Leng Mei, dia juga menanggapinya dengan keras. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa saya. Semakin banyak Anda tahu, semakin banyak masalah yang akan Anda timbulkan pada diri Anda sendiri. Leng Xiaoxiao ada di samping mereka. Dia tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Namun, ketika dia melihat cara mereka memandang satu sama lain, dia tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi. Dia kemudian berkata kepada mereka berdua, baiklah, jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan bisa mengikuti senior. Mendengar perkataan Leng Xiaoxiao, wanita berjubah merah dan Leng Mei melihat Xiao Changtian yang sudah berjalan jauh. Mereka segera saling mengejar. Leng Xiaoxiao merasakan sakit kepala. Segera, Xiao Changtian, Leng Xiaoxiao dan yang lainnya juga tiba di peron. Kemudian, Xiao Changtian dan yang lainnya melihat perahu bunga perlahan berenang melewati sungai. Melihat perahu bunga ini, Xiao Changtian pun bergumam di dalam hatinya. Bukankah ini perahu peri bunga yang terakhir kali? Mungkinkah lomba puisi ini diselenggarakan oleh peri bunga? Terakhir kali, dia terpilih secara misterius. Mungkinkah kali ini? Saat Xiao Changtian memikirkan hal ini, sebuah karangan bunga jatuh di tubuhnya. Kemudian, suara perempuan yang jelas terdengar dari perahu. Bagi yang sudah menerima karangan bunga, silakan datang ke kapal dan menulis puisi. Mereka yang bisa mendapatkan persetujuan peri akan menerima berkah. Xiao Changtian melihat karangan bunga di tangannya dan tercengang. Tidak mungkin, suatu kebetulan. Namun, dia mengenal peri bunga, dan sepertinya dia sudah lama tidak melihatnya. Karena dia telah terpilih, dia akan pergi dan menemuinya. Lalu, Xiao Changtian berjalan menuju perahu. Seseorang di antara kerumunan itu sepertinya mengenalinya. Wah, kenapa dia lagi? Saya ingat dia dipilih oleh peri terakhir kali. Mungkinkah orang ini adalah Raja Eropa yang legendaris? Selain sedikit tampan, bagaimana mungkin aku tidak bisa dibandingkan dengannya? Seperti yang diduga, orang tampan juga sangat beruntung. Xiao Changtian juga datang ke perahu di tengah suara-suara iri. Di dalam kabin, mata peri bunga bersinar dengan cahaya ungu. Bab 606, Kamu Pria yang Tak Berperasaan, 1.
Alam surgawi, sebuah kota kecil di luar pegunungan 100.000. Xiao Changtian, dikawal oleh beberapa pelayan, perlahan mendekati perahu. Tuan muda, tolong. Seorang pelayan menunjuk ke kabin dan berkata pada Xiao Changtian. Xiao Changtian mengangguk ke arah pelayan itu. Lalu, dia masuk ke kabin. Sama seperti terakhir kali dia melihat peri bunga, Xiao Changtian juga melihat peri bunga duduk di kabin sambil memainkan sitar. Melihat peri bunga, Xiao Changtian berkata padanya perlahan. Peri bunga, sudah lama tidak bertemu. Peri bunga juga menjawab. Benar, saya tidak menyangka akan bertemu tuan muda di sini lagi. Sambil berbicara, peri itu perlahan berjalan ke arah Xiao Changtian. Xiao Changtian, tahukah kamu apa yang kamu katakan padaku setelah kita meninggalkan pegunungan 100.000? Kita bisa segera bertemu, tapi jika aku tidak mengadakan kompetisi puisi hari ini, apakah kamu akan meninggalkanku? Pada saat ini, peri bunga juga menatap Xiao Changtian seperti seorang yang cerdik. Peri bunga, akhir-akhir ini aku memang terlalu sibuk. Jika aku membuatmu kesulitan, aku tidak ingin kamu menjadi begitu munafik. Sebelum Xiao Changtian bisa menyelesaikan kata-katanya, peri bunga di depannya melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan keras padanya. Kamu pikir kamu siapa? Bukankah kamu hanya pandai bermain piano dan membesarkan beberapa Divine Beast? Sudah kubilang, di mataku, ini bukan apa-apa, kamu adalah pria yang tidak berperasaan. Xiao Changtian memaksakan senyum di wajahnya. Peri bunga, apakah kamu salah paham tentang sesuatu? Dia bisa mengerti mengapa gadis penjual bunga ini mengatakan dia tahu cara bermain piano. Namun, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui berapa banyak Divine Beast yang telah dia besarkan? Bukankah ini tidak masuk akal? Jika saya memelihara beberapa binatang suci, saya tidak akan datang ke desa terpencil seperti pegunungan 100.000. Juga, bagaimana aku bisa menjadi pria yang tidak punya hati? Sepertinya aku tidak punya perasaan apapun padamu, kan? Xiao Changtian sangat curiga bahwa peri bunga telah terprovokasi oleh sesuatu. Peri bunga mendengar kata-kata Xiao Changtian dan juga tertawa terbahak-bahak. Salah paham. Kesalahpahaman apa? Biar ku beritahu padamu, pria tak berperasaan sepertimu tidak akan pernah memiliki wanita yang akan jatuh cinta padamu. Mendengar perkataan peri bunga, Xiao Changtian sangat marah. Saat dia hendak melakukan sesuatu, dia melihat sesosok tubuh melewatinya. Kemudian, suara garing perlahan terdengar di dalam kabin. Menurutku, tidak ada orang yang menyukai wanita licik sepertimu. Saat ini, Leng Mei tanpa sadar telah tiba di depan Xiao Changtian. Dia menunjuk peri bunga di depannya dan berkata perlahan. Tamparan Leng Mei pun langsung membuat cadar di wajah peri bunga beterbangan. Peri bunga menutupi wajahnya yang terbakar dan memandang Leng Mei di depannya. Dia berkata padanya dengan dingin. Siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu sampai di sini? Teman-teman, usir dia. Kemana kalian semua pergi? Setelah Leng Mei mendengar perkataan peri bunga, dia pun merespon dengan lambat. Tidak perlu berteriak, orang-orang itu sudah ditangani. Biar ku beritahu, ada banyak wanita yang menyukai senior. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki sedikit pesona. Dalam hal kecantikan, kamu jauh lebih rendah dariku. Saat ini, Leng Mei juga mengetahui apa yang dikatakan wanita berpakaian merah itu kepadanya sebelumnya. Saat ini, Leng Mei menoleh ke Xiao Changtian dan berkata perlahan. Senior, kamu tidak keberatan aku melakukan ini, kan? Melihat Leng Mei menjulurkan lidah padanya, Xiao Changtian melambaikan tangannya padanya. Terima kasih banyak. Xiao Changtian memiliki perasaan campur aduk. Peri bunga awalnya adalah gadis yang baik. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Mungkinkah ini cinta legendaris yang berubah menjadi kebencian? Tapi itu tidak benar. Dia hanyalah manusia biasa. Mengapa pihak lain akan menyukainya? Ketika peri bunga mendengar kata-kata Leng Mei, dia menatapnya dan berkata perlahan. Leng Mei, saat aku berada di pegunungan 100.000, aku sudah tidak senang denganmu. Tidakkah kamu memiliki ketampanan yang lebih baik dari milikku? Ketika Leng Mei mendengar kata-kata peri bunga, dia langsung bereaksi di dalam hatinya. Melihat Xiao Changtian di sampingnya, wajah cantiknya memerah. Suara peri bunga terus terdengar perlahan. Lihat, kamu sendiri ragu-ragu. Kamu terlalu menyukai wanita senior. Lelucon yang luar biasa. Xiao Changtian,
Jika kamu memiliki kemampuan, jangan berdiri di belakang seorang wanita. Kemudian, peri bunga menoleh dan memprovokasi Xiao Changtian. Ketika Leng Mei mendengar perkataan peri bunga, dia pun menghentakkan kakinya. Noi, hei, Nona Leng, saya tahu. Anda tidak perlu mengatakannya. Sebelum Leng Mei menyelesaikan kata-katanya, Xiao Changtian berbicara padanya perlahan. Kemudian, dia berjalan menuju kata-kata peri bunga dan perlahan berkata padanya. Peri bunga, menurutku tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Changtian juga ingin mengeluarkan Leng Mei. Dia mengira akan cukup senang dengan kompetisi puisi hari ini. Dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Dia tidak tahu apa yang dialami gadis penjual bunga ini. Lebih baik dia membiarkannya tenang. Leng Mei memandang Xiao Changtian di sampingnya dan merasa sedikit gugup. Ternyata senior sudah lama tahu tentang cintanya. Senior tidak menolaknya sekarang. Apakah itu berarti dia masih punya peluang? Memikirkan hal ini, Leng Mei merasakan ledakan rasa manis di hatinya. Saat ini, peri bunga melihat Xiao Changtian ingin pergi bersama Leng Mei. Dia juga meneriaki mereka. Berhenti, kamu mau kemana? Anda melukai orang-orang saya dan ingin pergi. Saat dia berbicara, peri bunga juga datang ke depan Xiao Changtian dan Leng Mei, menghalangi jalan mereka. Ketika Leng Mei mendengar kata-kata peri bunga, dia juga berkata kepada Xiao Changtian. Senior, saya tidak melukai mereka. Xiao Changtian memandang peri bunga di depannya dan mengerutkan kening. Apakah gadis penjual bunga ini akan bertarung sampai mati? Kemudian, Xiao Changtian juga berencana membawa Leng Mei ke sisi lain. Melihat Xiao Changtian mengabaikannya, peri bunga pun membuka kerudung putih. Kemudian, dia melambaikan kain muslin putih di tangannya dan hendak menyerang Xiao Changtian. Di saat yang sama, sebuah suara perlahan terdengar di dalam kabin. Wanita, Tuan telah memberimu banyak wajah. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Begitu dia selesai berbicara, wanita berbaju merah perlahan muncul di antara Xiao Changtian dan peri bunga. Dia memegang kain kasa yang ingin digunakan peri bunga untuk menyerang Xiao Changtian, dan dia menatapnya dengan marah. Bagaimanapun, Xiao Changtian adalah pria yang ingin dia cintai. Bagaimana wanita berbaju merah bisa mentolerir orang lain yang mempermalukan Xiao Changtian? Terlebih lagi, kultivasi wanita ini sangat rendah sehingga dia tidak layak untuk Xiao Changtian. Bab 607, Memberi Pelajaran pada Peri Bunga, 1. Di kabin perahu bunga di kota kecil di luar pegunungan 100.000. Peri bunga melihat wanita berbaju merah yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah menarik-narik kerudung putih di tangannya beberapa kali dan menyadari bahwa kerudung itu tidak bergeming, dia berkata dengan galak kepada wanita berpakaian merah itu. Dan siapa Anda? Kamu masih belum memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Wanita berjubah merah itu menjawab dengan kasar. Lalu, dia menarik kerudung putih di tangannya. Peri bunga terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Pada saat ini, Xiao Changtian juga datang ke sisi wanita berbaju merah. Terima kasih untuk bantuannya. Di saat yang sama, Xiao Changtian melihat ke arah peri bunga yang hampir jatuh ke tanah dan berkata padanya. Nona Hua, saya benar-benar tidak menyangka Anda akan menjadi seperti ini. Peri bunga mendengar kata-kata Xiao Changtian dan mengabaikannya. Dia masih memiliki senyuman di wajahnya saat dia berjalan di belakangnya. Dia mengeluarkan pedang panjang dari bawah mejanya. Begitu pedang panjang terhunus, hawa dingin yang menusuk tulang berdesir di kabin. Pedang ini tidak sederhana. Ketika wanita berbaju merah melihat pedang itu, dia merasakan keakraban karena suatu alasan. Dia seharusnya pernah melihat pedang ini di suatu tempat sebelumnya. Namun, dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Xiao Changtian melihat peri bunga tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang dan berkata padanya. Nona Hua, apa yang kamu lakukan? Di saat yang sama, Xiao Changtian berkata kepada Leng Mei dan wanita berbaju merah di sampingnya. Nona Leng, Nona Hong Yi, Anda boleh pergi dulu. Aku akan mengurus tempat ini. Xiao Changtian yakin peri bunga menderita penyakit serius. Dia benar-benar mengeluarkan pedang panjang untuk menghadapinya. Hal ini membuat seolah-olah ada kebencian yang besar di antara mereka. Apalagi hanya ada dia dan dua wanita di kabin ini. Dia masih baik-baik saja. Setelah menerima pelatihan sistem, dia masih bisa menghadapinya. Namun,
Tidak diketahui apakah Nona Leng dan wanita berbaju merah telah mempelajari keterampilan bela diri. Jika dia ditebas oleh peri bunga, sesuatu mungkin terjadi. Ketika peri bunga mendengar kata-kata Xiao Changtian, bibirnya membentuk senyuman. Xiao Changtian, apakah kamu takut? Mengapa? Tidak mudah untuk pergi. Aku akan membuatmu tinggal di sini hari ini untuk menebus dosa-dosamu. Kemudian, peri bunga mengangkat pedangnya dan menyerang Xiao Changtian dan yang lainnya. Melihat peri bunga, Xiao Changtian pun berencana untuk pergi dan menghadapinya. Namun, sebelum dia bisa bergerak, wanita berbaju merah itu menyerang peri bunga. Tuan, hati-hati, serahkan ini padaku. Wanita berbaju merah meraih lengan peri bunga dan berkata pada Xiao Changtian. Xiao Changtian juga tercengang saat melihat wanita berbaju merah tiba-tiba bergegas di depannya. Jadi wanita berbaju merah adalah wanita tangguh. Nyonya berbaju merah, menurutku itu masih terlalu berbahaya. Biarkan aku yang melakukannya. Meski wanita berbaju merah berinisiatif menyerang, Xiao Changtian tetap khawatir. Bagaimana dia bisa menjadi pekerja lepas di sini hari ini? Wanita berjubah merah itu perlahan menanggapi kata-kata Xiao Changtian. Tuan, tidak perlu. Biarkan aku yang melakukannya. Xiao Changtian mengangkat bahunya ketika dia mendengar wanita berbaju merah itu. Baiklah, kenapa tidak? Kemudian, wanita berbaju merah dan peri bunga saling memandang dan berkata perlahan. Kamu ingin bertarung dengan guru. Izinkan saya memberitahu Anda, Anda tidak layak. Kata-kata Hong Yi sepertinya membuat marah peri bunga. Ketika peri bunga mendengar kata-katanya, dia juga menyerangnya. Aku ingin kamu mati. Wanita berbaju merah melihat peri bunga mengacungkan pedangnya ke arahnya. Menyadari kelemahannya, dia mengangkat satu kakinya dan menendang tangan peri bunga. Dengan suara swoosh, pedang panjang itu lepas dari tangan peri bunga. Kemudian, wanita berbaju merah itu meninju wajah peri bunga. Bang! Peri bunga dipukul oleh wanita berbaju merah dan terbang mundur. Tuan, ayo pergi. Wanita berbaju merah mendatangi Xiao Changtian dan berkata perlahan. Xiao Changtian mengangguk pada wanita berbaju merah. Dia benar-benar tidak menyangka gadis berbaju merah ini begitu galak. Kemudian, Xiao Changtian, wanita berbaju merah, dan Leng Mei juga meninggalkan perahu. Berjalan keluar dari perahu bunga, para pembudidaya di sekitarnya melihat wanita berjubah merah dan Leng Mei di samping Xiao Changtian. Wow, bagaimana orang ini masuk dan keluar dengan dua wanita cantik? Mungkinkah berkah peri itu adalah mengirim seorang wanita cantik? Peri, aku juga ingin menerima restumu. Kultivator itu berteriak ke arah perahu sementara kultivator di sampingnya perlahan berkata kepadanya. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri lalu melihat dia? Apakah menurut Anda dia memenuhi syarat untuk dipilih? Meskipun pemuda itu sedikit tampan, saya tetaplah seorang kultivator. Lihatlah dia. Dia tidak memiliki aura sama sekali. Pada saat ini, suara iri kultivator perlahan terdengar. Segera, Xiao Changtian dan Leng Mei meninggalkan kota. Kontes puisi ini sangat buruk bagi mereka. Tidak lama setelah Xiao Changtian dan yang lainnya pergi, beberapa sosok perlahan muncul di perahu bunga. Itu adalah Sutian dan penguasa istana dari Istana Peri Bunga. Sutian perlahan masuk ke kabin. Dengan menggunakan metode uniknya, dia juga merasakan lokasi peri bunga. Sutian tersenyum saat melihat peri bunga tergeletak di tanah. Menurut rencananya, dia ingin peri bunga mempermalukan Xiao Changtian. Yang terbaik adalah membuatnya marah dan membiarkan Hong Yi menyelesaikannya. Dia meninggalkan kesan yang baik pada Xiao Changtian, dan dia terstimulasi lagi. Sutian merasa peluang Hong Yi untuk mengalahkan Xiao Changtian seharusnya 80 hingga 90%. Nona, kami akan menunggu kabar baik Anda sekarang. Gumam Sutian. Pada saat ini, penguasa istana dari Istana Peri Bunga juga datang ke sisi Sutian dan perlahan berkata kepadanya. Tuan, di mana peri bunga? Tuan ini berkata bahwa dia sedang mencari peri bunga, tetapi dia tidak melihatnya. Sutian menunjuk ke sosok di sudut. Di sana, penguasa istana dari Istana Peri Bunga berjalan mendekat dan membantu peri bunga bangkit dari tanah. Dia lalu perlahan berkata pada Sutian. Tuanku, kepala babi ini, bagaimana mungkin peri bunga? Gadis itu tidak akan melarikan diri, kan? Selama kamu memberi perintah, wanita tua ini akan segera mencarikannya untukmu. Sutian menatap wajah peri bunga ketika dia mendengar kata-kata penguasa istana dari Istana Peri Bunga.
Sudut mulutnya bergerak-gerak. Jika bukan karena persepsi pil obat, dia akan mengira ini bukanlah peri bunga. Kemudian, Su Tian perlahan berkata kepada penguasa istana dari Istana Peri Bunga. Tidak perlu. Dia adalah. Adapun kenapa wajahnya seperti ini, dia dipukuli. Saat dia mengatakan itu, Su Tian perlahan meninggalkan kabin.